Saya tidak tahu ini. Allahu a'lam, mungkin keterbatasan ilmu saya, rukun qauli saya tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Teman-teman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa yang tengah ramai di jagat media sosial, di mana salah satu tokoh yang terkenal aktif di media sosial, yaitu Ustadz Khalid Basalamah, tengah menjadi bulan-bulanan netizen ya, karena salah satu potongan ceramah beliau berikut ini. Apakah yang dimaksud dengan rukun qauli dalam sholat? Lalu rukun qauli ini berlaku untuk sholat berjamaah, sholat sendiri, atau ketika menjadi imam sholat? Terima kasih Ustaz, saya tidak tahu ini. Allahu a'lam, mungkin keterbatasan ilmu saya, rukun qauli saya tidak tahu. Yang pertama, tentu ini sama sekali bukan adab Islam. Artinya mencaci maki atau menjatuhkan orang yang mengatakan tidak tahu atau tidak mengerti sebuah masalah, itu sama sekali bukan ajaran Islam. Jadi saya berharap kepada teman-teman untuk tidak mengumbar, tidak mencaci maki, apalagi kepada tokoh yang meskipun berbeda dalam beberapa konteks, dalam beberapa hal, saya sering berbeda dengan Ustadz Khalid. Tetapi kalau kemudian beliau dicaci maki, beliau dijatuhkan hanya karena mengatakan la adri, itu saya keberatan begitu. Bagaimanapun beliau adalah manusia yang memiliki jasa yang cukup banyak dalam mengenalkan hadis-hadis Nabi ataupun sirah nabawiyah. Nah, menariknya teman-teman, dalam literatur Islam, diantaranya yang sering kami baca di pesantren, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu ternyata banyak sekali puji-pujian terhadap orang yang dengan sadar mengatakan la adri, I don't know, saya tidak tahu. Itu lebih baik daripada kita mengatakan jawaban tetapi kemudian ngawur seperti itu. Teman-teman bisa melihat dalam Ihya Ulumuddin ada di halaman 27 ketika menceritakan tentang manaqibnya Imam Malik. Al-Imam Syafi'i menceritakan bagaimana beliau takjub dengan gurunya. Dalam berfatwa, Imam Malik sangat hati-hati. Al-Imam Syafi'i mengatakan, inni syahidtu Malikan, saya pernah menyaksikan Imam Malik ini, waqad su'ila an samanin wa arba'ina mas'alatan. Imam Malik ditanya tentang 48 masalah. 48 masalah ditanya oleh murid-muridnya. Faqala fitnatain wa salasin minha la adri. Di dalam 32, jadi ditanya 48 masalah, 32 diantaranya Imam Malik mengatakan la adri. Padahal Imam Malik, imamu ahlil hadis, imamu ahlil Madinah, ya, beliau tetap mengatakan saya tidak tahu begitu. Nah, maka ini pelajaran menarik untuk kita ya. Siapalah kita. Maka teman-teman, kalau kita ditanya tentang sesuatu dan kita tidak tahu, mengatakan la adri itu adalah lebih baik dan lebih maslahat. Nah, begitu juga dalam halaman 69, Al-Imam Syi'bi, beliau mengatakan la adri nisful ilmi, bahwa mengatakan saya tidak tahu, i'tiraf, tahu diri, saya tidak tahu, itu adalah nisful ilm, itu adalah separuh part awal dari ilmu. Nah, kalau kita ngomong tidak tahu, kita declare, kita tahu diri bahwa kita nggak tahu, maka orang lain bisa ngasih tahu. Yang kedua, ketika kita mengatakan tidak tahu, maka orang lain tidak akan menyerna jawaban dari kita. Orang lain akan tanya pada orang yang lebih tahu. Daripada kemudian menjawab tahu padahal ngawur. Ini nantinya potensinya dhalun wa mudhillun. Dia sesat dan malah menyesatkan yang lain. Menariknya di halaman yang sama
Al-Imam Abdullah bin Mas'ud atau sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innalladzi yuftin nasa fi kulli ma yastaftunahu la majnunun. Bahwasanya orang yang berfatwa kepada manusia, ditanya apa jawab, tanya apa jawab, tanya apa jawab, padahal ilmunya enggak seberapa, maka kata beliau la majnunun, itu orang gila itu. Maka sekali lagi, kalau memang tidak tahu, lebih baik mengatakan jujur, saya tidak tahu. Kalau enggak tahu tapi ngomong terus, itu orang gila, kata Imam Abdullah ibn Mas'ud as-sahabi. Waqala, beliau mengatakan, junnatul alim la adri. Benteng yang melindungi orang yang alim itu adalah kesadaran untuk mengatakan saya tidak tahu, begitu. Itu kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ala kulli hal, Imam Ghazali juga mengatakan, wa kana fil fuqaha, di halaman 70-nya, di antara para ahli-ahli fikih gitu ya, man yaqul la adri aksara mimma yaqulu adri. Jadi ulama-ulama ahli fikih bahkan banyak yang mengatakan la adri daripada mengatakan adri. Lebih banyak mengatakan saya tidak tahu daripada sok-sokan menjawab, begitu. Minhum Sufyan as-Sauri, di antaranya Sufyan as-Sauri, wa Malik bin Anas, Imam Malik, wa Imam Ahmad ibn Hanbal, wal Fudail bin Iyad, wa Bishr bin Harith. Nah, maka teman-teman sekalian, melalui video ini saya ingin menyampaikan pesan. Ya, dalam beberapa masalah saya memang berbeda pendapat dengan Ustadz Khalid, tetapi kami selalu mencoba untuk menyampaikan dengan ilmu, dengan adab. Kalaupun ada perbedaan, biasanya pasti saya sampaikan perbedaan tersebut. Yang kedua, dalam hal ini saya salut pada Ustadz Khalid. Ketika beliau mengatakan saya nggak tahu, ya itu seorang orang yang i'tiraf, orang yang tahu diri seperti itu. Meskipun kita tidak menafikan bahwa yang ditanyakan itu hal yang cukup basic. Kalau di pesantren, arkanus shalah terbagi menjadi qauli, fi'li, qalbi atau batini. Itu hal yang sangat basic dalam pesantren. Tetapi lebih baik mengatakan itu tidak tahu daripada kemudian menjawab tetapi malah ngawur, seperti itu. Nah, maka terakhir sebagai pesan untuk teman-teman sekalian, mari kita boleh berbeda dengan siapapun, tetapi mari jaga ukhuwah. Jadi kalaupun kita harus menyangga atau meluruskan, luruskanlah dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Carilah referensi sebanyak mungkin, cari pendapat ulama sepresisi mungkin, baru kemudian kita mengatakan. Kenapa? Untuk orang-orang semacam kita, paling aman dalam memahami ayat ataupun hadis itu adalah dengan melalui metodologi para ulama-ulama salaf yang sudah terbukti kredibilitasnya, dan mereka adalah orang-orang yang sangat expert di dalam ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu usul, dan ilmu-ilmu yang memang menjadi komposisi penting dalam agama Islam. Demikian, jangan malu untuk bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang tahu kalau kalian belum mengerti akan sebuah hukum. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.